Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudin dari Universitas Britama, Prodi Manajemen Pemecahan MSDM semester 6. NIM saya 61201230 394. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan SDM. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau MSDM, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, hingga peran dalam organisasi. Baik, di sini lanjut saja ke materi yang pertama, itu ada pengertian MSDM, manajemen sumber daya manusia. MSDM adalah mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengawasan agar tujuan organisasi maupun individu dapat tercapai. MSDM merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan serta peran tenaga kerja agar efektif dan efisien. Poin pentingnya adalah manusia adalah aset utama organisasi. Karyawan bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga mitra organisasi. Setiap organisasi membutuhkan manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola karyawan dengan baik agar produktivitas meningkat. Baik, lanjut ke materi yang kedua, itu ada tujuan MSDM. Tujuan manajemen SDM itu yang pertama ada meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan utama MSDM adalah meningkatkan produktivitas karyawan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan melalui penempatan karyawan sesuai kompetensi, pemberian pelatihan, motivasi kerja, serta evaluasi kinerja secara berkala. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. MSDM bertujuan memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dia mengembangkan kompetensi karyawan. MSDM berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, serta pengembangan karir. Yang keempat, dia ada menciptakan kepuasan kerja. MSDM bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi dalam bekerja. Yang kelima, meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan. MSDM ini berupa membangun rasa memiliki terhadap organisasi sehingga karyawan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam itu dia ada mendukung tercapainya tujuan organisasi. Seluruh kegiatan MSDM diarahkan untuk membantu organisasi mencapai visi, misi, dan target yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fungsi manajemen SDM. Fungsi operasional MSDM itu terbagi 7. Yang pertama, perencanaan SDM, menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, mencari, menyeleksi, dan menempatkan calon karyawan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar mampu bekerja lebih baik dan berkembang. Yang keempat, penilaian kinerja, mengevaluasi hasil kerja karyawan sebagai dasar pemberian umpan balik, penghargaan, promosi, atau pengembangan. Yang kelima, kompensasi dan benefit, memberikan gaji, insentif, bonus, dan fasilitas secara adil untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, hubungan industrial, membangun hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan, karyawan, dan sekitar pekerja agar tercipta lingkungan yang kondusif. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengakhiri hubungan kerja sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku dengan tetap memperhatikan hak karyawan. Fungsi MSDM ini dimulai dari merencanakan kebutuhan tenaga kerja hingga mengelola hubungan kerja. Semua fungsi tersebut saling berkaitan untuk memastikan organisasi memiliki karyawan yang kompeten. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat. Peran
SDM dalam organisasi. Peran SDM ini tuh terbagi menjadi 6. Yang pertama, mitra strategis. Mendukung pencapaian visi, misi, dan strategis organisasi. Yang kedua, mengembangkan SDM. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, membangun budaya kerja. Menciptakan budaya kerja yang positif, disiplin, dan kolaboratif. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan. Menyiapkan. Nah, di sini ada versi yang lebih singkatnya, itu mitra strategis atau mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi karyawan, budaya kerja, membangun lingkungan kerja yang positif. Kepemimpinan, dia menyiapkan semangat dan kinerja, dan inovasi dan perubahan, mendorong adaptasi terhadap perkembangan ilustrasi sederhananya, adaptasi terhadap pengembangan. Ilustrasi sederhananya, dia ada tujuan organisasi, lalu ke MSDM, lalu karyawan berkualitas, dan produktivitas meningkat. Nah, dan yang terakhirnya itu keunggulan kompetentif. MSDM ini memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Tidak hanya mengelola administrasi karyawan, tetapi juga menjadi mitra strategis yang membantu perusahaan mengembangkan kompetensi SDM. Pembangunan budaya kerja yang positif, meningkatkan motivasi, serta mendorong inovasi. Dengan demikian, perusahaan dapat memiliki karyawan yang berkualitas, produktivitas yang tinggi, dan akhirnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada materi tentang MSDM di era digital. Tantangan MSDM yang pertama itu ada digitalisasi kerja, adaptasi terhadap penggunaan teknologi dan sistem digital dalam pekerjaan. Yang kedua, pengembangan teknologi, meningkatkan kemampuan karyawan agar mampu mengikuti perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga, persaingan global, mempersiapkan MSDM yang kompetitif dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keempat, kompetensi digital, mengembangkan keterampilan digital melalui pelatihan dan pembelajaran tetap terjaga. Yang kelima, fleksibilitas kerja, mengelola sistem kerja hybrid dan remote secara efektif agar produktivitas tetap terjaga. Yang keenam, pengelolaan generasi Z, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan karakteristik generasi Z yang adaptatif, kreatif, dan dekat dengan teknologi. Di era digital, MSDM ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari digitalisasi pekerjaan, perkembangan teknologi yang cepat, hingga persaingan global. Selain itu, perusahaan juga harus meningkatkan kompetensi digital karyawan, mengelola sistem kerja hybrid maupun remote, serta memahami karakteristik generasi Z. Oleh karena itu, MSDM dituntut lebih adaptif agar organisasi tetap produktif dan mampu bersaing di era transformasi digital. Nah, dan materi yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, SDM adalah aset utama yang menguntungkan keberhasilan organisasi. MSDM mengelola dan mengembangkan SDM agar lebih kompeten dan produktif. Fungsi SDM mencakup perencanaan, pengembangan, penilaian hingga pemeliharaan karyawan. Pengelolaan SDM yang efektif meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pencapaian tujuan organisasi. Di situ untuk kesimpulannya dari materi yang udah kita bahas. Nah, dan ada kata-kata di sini, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset paling berharga dalam setiap organisasi. Melalui penerapan manajemen sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat mengembangkan kompetensi karyawan, meningkatkan produktivitas, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada teknologi atau modal, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya.
Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.